Adik-adik, selamat malam. Jumpa lagi dengan Ibu Wiwi. Sebelum tidur, Ibu punya cerita untuk kamu. Hari ini, Ibu mau bercerita tentang si tanduk panjang. Cerita ini diambil dari Sumatera Utara. Di sebuah kampung hiduplah sebuah keluarga miskin yang memiliki anak perempuan yang cantik dan baik hati. Saat ini mereka sedang menantikan anak kedua. Sang ayah sangat berharap anak keduanya ini adalah seorang laki-laki. Tak lama kemudian, sang ibu melahirkan seorang bayi laki-laki. Namun, bayi itu menyeramkan karena memiliki tanduk di kepala. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Tanya sang ibu dengan panik dan berurai air mata. Ia merasa sedih dan khawatir melihat keadaan bayi laki-lakinya. Mereka malu kepada orang-orang. Akhirnya mereka sepakat menghanyutkan bayi itu ke sungai dengan menggunakan sebuah peti yang dilengkapi dengan secangkir beras dan sebutir telur. Pada malam hari, peti berisi bayi itu dihanyutkan diam-diam. Sang ayah tak menyadari anak perempuannya mengikutinya dari belakang. Sang kakak mengikuti kemana peti itu hanyut. Setiap terdengar suara tangis, ia menghibur adiknya dan memberinya sebutir beras hingga berbulan-bulan lamanya. Pada suatu hari, terdengar suara aneh dari peti. Seperti suara anak ayam, katanya sang kakak. Apakah telurnya menetas ya? Ia terkejut melihat seorang anak laki-laki tampan tanpa bertanduk di kepalanya melompat dari dalam peti. Sang kakak memastikan itu adalah adik laki-lakinya. Mereka berpelukan dan menangis terharu. Terima kasih Kak, sudah menjagaku selama ini. Sang kakak sangat bahagia melihat adiknya tumbuh sehat dan tampan. Dia berkali-kali mengusap air mata yang membasahi pipi. Kakak beradik itu hidup mengembara hingga tiba di kampung mereka sendiri. Kepada warga kampung, ia menceritakan kisah mereka. Warga kampung jadi teringat tentang kakak beradik yang menghilang dari kampung itu. Cerita ini pun sampai ke telinga orang tuanya. Sang ayah dan ibu sangat menyesali perbuatan mereka. Lalu segera menjemput anak-anaknya. Sayang sekali, anak perempuan itu tidak mau memaafkan orang tuanya. Kak, bukankah kita harus saling memaafkan? Kata si tanduk panjang berusaha membujuk kakaknya. Mereka kan orang tua kita, Kak. Sang kakak masih sakit hati dengan perlakuan orang tua mereka kepada adiknya. Sang kakak tetap tidak mau mengikuti saran si tanduk panjang adiknya. Namun, si tanduk panjang tak pernah lelah membujuk sang kakak hingga akhirnya hati kakaknya luluh. Akhirnya
mereka semua berkumpul kembali sebagai sebuah keluarga dan hidup bahagia bersama. Adik-adik yang terkasih dan baik hati, dari cerita tadi adik-adik diajak, tetaplah hormat dan sayang kepada kedua orang tua bagaimanapun keadaan mereka. Sifat memaafkan adalah sifat yang terpuji. Pintu masuk surga telah terbuka, seperti cerita yang lalu ya. Oke, demikianlah cerita malam ini. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk hidup adik-adik. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa follow ya, like, dan share video ini supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Ajak teman-teman juga untuk mendengarkan ya. Sampai jumpa besok. Dah, bye. Selamat tidur. Jangan lupa berdoa. Tuhan memberkati.